warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Humayroh dengan NIM 2107015037, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Bahan Ajar, yang tentunya juga sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang iman. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan menyajikan sebuah gambar yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Baiklah, apa tanggapan kalian setelah melihat foto tersebut? Ya, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan foto tersebut ialah menanamkan tauhid kepada anak sejak usia masih dini. Baik, sebelum masuk pada inti materi, berikut adalah tujuan pembelajaran pada kali ini. Baiklah, terdapat dua pembahasan pada video kali ini. Yang pertama yaitu definisi iman dan syu'abul iman. Lalu yang kedua ada macam-macam pengelompokan cabang iman. Masuk pada materi yang pertama yaitu definisi iman dan syu'abul iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar yaitu amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa yaitu kepercayaan, keyakinan, ketetapan, dan keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Kemudian, iman yang terdiri dari 6 pilar rukun iman memiliki beberapa bagian atau unsur yang dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika kita melakukan semuanya. Namun, dapat mengurangi amal manusia jika kita tidak melakukannya. Terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang itu merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap mukmin. Nah, cabang yang 77 tersebut dinamakan dengan syu'abul iman. Oke, sampai sini apakah masih ada yang dapat kurang dimengerti? Semoga penjelasan tadi bisa dimengerti dengan baik ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu macam-macam syu'abul iman. Para ahli hadis menjelaskan dan merangkum terdapat 77 cabang keimanan yang terbagi menjadi 3 kategori atau 3 golongan. Dengan kata lain, dimensi keimanan terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Kemudian yang kedua yaitu iqra'un bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Lalu yang ketiga yaitu amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Baiklah, selanjutnya ada problematika praktik keimanan di sekitar kita. Yang pertama yaitu ada mukmin yang saling mendengki antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Padahal sesama mukmin seharusnya kita harus bersikap baik. Lalu yang kedua yaitu kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Kemudian yang ketiga yaitu ada orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Lalu yang keempat yaitu ada tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap manusia. Baiklah, dari semua penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, apakah semuanya dapat dipahami?
Jika belum, kalian bisa mengulang penjelasan yang tadi ya. Itu hikmah dan manfaat syu'abul iman. Hikmah dan manfaat dari syu'abul iman yang pertama yaitu iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia kepada makhluk. Artinya, sifat dan rasa percaya yang ada dalam diri manusia itu hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut terhadap kematian, karena kematian itu pasti akan datang, dan setiap yang hidup pasti akan menghadap pada kematian. Kemudian yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang, karena akan selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat yaitu iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima yaitu iman menumbuhkan sikap ikhlas. Artinya bahwa apapun yang terjadi itu semua merupakan kehendak dari Allah. Lalu yang keenam yaitu iman mendatangkan keberuntungan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengelompokan cabang iman. Pengelompokan cabang iman yang pertama yaitu cabang iman berkaitan niat, akidah, dan hati. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati. Tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup, dan aktivitas dalam kehidupan. Sesuai dengan Quran Surat Ibrahim ayat 27 yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal, diantaranya yaitu salah satu diantara cabang iman, niat, akidah, dan hati ialah 6 rukun iman. Yang pertama itu ada iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada para malaikat, lalu yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat ada iman kepada para rasul Allah, lalu yang kelima ada iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Pengelompokan cabang iman yang selanjutnya yaitu cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang yang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau ranah iqra'un bil lisan terdiri dari 7 cabang keimanan. Salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengelompokan cabang iman yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan dikuatkan dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Terdapat 40 cabang iman dalam dimensi perbuatan. Salah satunya adalah memberi dan menjawab salam. Baiklah teman-teman, telah sampailah kita pada ujung pembahasan atau akhir pembahasan. Kira-kira dari pembahasan sebelumnya, apakah terdapat pembahasan yang belum dapat kalian pahami secara penuh? Kalau belum, silahkan geser lagi ya videonya ke belakang dan dengarkan dengan seksama. Semoga video kali ini dapat membantu kalian untuk menambah ilmu pengetahuan
terutama pengetahuan mengenai syu'abul iman atau cabang iman. Jangan lupa ya, sekiranya masih ada yang kurang dipahami, boleh dimundurin lagi videonya ke belakang. Sekali lagi, saya sangat berharap semoga video ini akan sangat dapat bermanfaat untuk kita semua yang sedang menontonnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak disengaja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.